Allah dan Yesus adalah esa. Baik Alkitab maupun Al-Quran mengakui jika Allah dan Yesus adalah Tuhan yang Maha Esa. Dasar iman Kristen adalah, Tuhan itu adalah esa. Dasar Alkitabnya adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29. Tetapi mengapa umat Kristen beriman kepada tiga pribadi yang disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah ini pertanda bahwa Tuhan Kristen ada tiga? Tidak. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Artinya, Allah dan Yesus adalah esa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 12 ayat 45, pasal 14 ayat 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 7 dan Yohanes 8 ayat 19b. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Yohanes 17 ayat 10. Yesus dan Bapa adalah satu, tetapi Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Bapa yang mengutus aku. Yang kulakukan bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 30, pasal 6 ayat 38, dan lain-lain. Mengapa Yesus berkata demikian? Sebab Yesus adalah roh yang keluar dari Allah dan menjadi manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Dia yang keluar dari Allah dan datang kepada manusia disebut anak Allah. Kata anak di sini mempunyai arti berasal dari, dan Allah sebagai asal-usulnya disebut Bapa. Yesus adalah roh yang datang dari Allah dan menjadi manusia sehingga ia disebut anak Allah. Yesus sebagai manusia berasal dari jalur keturunan Daud sehingga ia disebut anak Daud, padahal Yesus bukan benih dari Daud. Bambang datang dari atau berasal dari Surabaya sehingga ia disebut anak Surabaya. Anak sungai bukan berarti sungai memiliki istri lalu beranak. Anak tangga bukan berarti tangga memiliki istri lalu beranak. Tuhan yang esa dan kaitannya dengan Yesus. Baik Alkitab dan Al-Quran mengatakan, Kitab Injil, Yesus dikandung dari Roh Kudus dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika ia dibaptis, Roh Allah turun atasnya lalu ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Al-Quran, Isa adalah roh dari Allah dan Isa adalah firman Allah. Dengan demikian, Yesus atau Isa adalah roh dari Allah dan firman Allah. Karena Allah memiliki firman dan roh, maka tentu firman dan roh tersebut memiliki keberadaan atau hakikat. Dalam iman Kristen hakikat ini disebut Bapa atau asal-usul. Dengan demikian dapat dituliskan, Allah memiliki hakikat, roh dan firman. Roh dan firman Allah inilah yang turun ke dunia yang disebut Yesus. Oleh karena itu, maka Allah adalah hakikatnya dan Yesus, dengan kata lain, Allah adalah Yesus yang duduk sebagai Raja dengan segala kekuasaannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa menurut Alkitab dan Al-Quran yang diajarkan Muhammad adalah, Allah adalah Yesus di dalam hakikatnya. Ketika Yesus disebut kembali ke dalam kemuliaannya atau duduk di sebelah kanan Bapa, maksudnya adalah Yesus kembali kepada kekuasaan atau kerajaannya. Kalau penjelasan tadi tidak Anda pahami, itu tandanya kebodohan Anda keterlaluan.
Keesaan Allah dan Yesus yang disebut di dalam kitab Injil antara lain adalah sebagai berikut. Yesus dan Allah Esa dalam hakikatnya. Yesus dan Allah Esa dalam rohnya. Yesus dan Allah Esa dalam namanya. Yesus dan Allah Esa dalam kuasanya. Yesus dan Allah Esa dalam hal firman-Nya. Pertama, Yesus dan Allah Esa dalam hakikatnya. Kitab Injil berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, Yohanes pasal 10 ayat 38, pasal 14 ayat 10, ayat 11, dan lain-lain. Yesus berasal dari Bapa, Yohanes 7 ayat 29, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 27, ayat 28, Yohanes 13 ayat 3, dan lain-lain. Sehingga tidak ada istilah Allah anak, yang benar adalah anak Allah atau pribadi yang keluar dari Allah. Dan tidak ada Allah Roh Kudus, sebab yang ada adalah Roh Kudus Allah. Kedua, Yesus dan Allah Esa dalam rohnya. Kitab Injil berkata, Yesus dikandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 18, ayat 20 dan Lukas 1 ayat 35. Bahkan di dalam Al-Quran pun diakui jika Isa Al-Masih atau Yesus adalah roh dari Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang memiliki roh dan firman, bukan pribadi yang dimuliakan di Ka'bah. Kalau pribadi Yesus ditafsirkan dengan Allah lain yang tidak memiliki roh dan firman, maka kacaulah dunia tafsir dan terjadilah penyesatan yang luar biasa. Di dalam Alkitab dikatakan jika Allah memiliki roh. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jika Yesus dikandung dari roh Allah sudah tentu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di Filipi 2 ayat 5-8 sangat jelas dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172 pun jelas dikatakan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Isa disebut tidak enggan menjadi hamba Allah adalah karena sesungguhnya Isa itu adalah roh dari Allah dan firman-Nya yang menjadi manusia. Asal-usul menentukan siapa seseorang itu ataupun kategori suatu benda. Disebut orang Jawa adalah karena orang tuanya orang Jawa. Emas yang dibentuk menjadi cincin disebut cincin emas, dan perak yang dibentuk menjadi cincin disebut cincin perak. Minuman yang berbahan kopi disebut kopi, dan lain-lain. Yesus yang berasal dari roh Allah dan menjadi manusia melalui rahim Maria, maka Yesus disebut Allah yang menjadi manusia, atau manusia yang memiliki sifat ilahi. Allah itu adalah roh, dan Yesus adalah roh dari Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan kata lain, tubuh Yesus berasal dari zatnya Allah. Di dalam kitab Injil sangat jelas dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Kalau Yesus bukan dari benih manusia, maka tentu Yesus tidak berkaitan dengan sel kelamin atau sel reproduksi manusia, yaitu sel telur dan sel sperma. Karena Yesus berasal dari Roh Kudus dan dikandung di dalam rahim Maria, maka dalam wujud Yesus sebagai manusia dapat dituliskan sebagai berikut. Yesus adalah Roh Kudus Allah ditambah nyawa manusia. Roh Kudus yang menjadi daging adalah kodrat ilahi yang ada pada Yesus. Nyawa atau darah manusia pada Yesus berasal dari Maria ketika ia dikandung. Darah atau nyawa yang berasal dari Maria inilah yang menjadi kodrat manusia yang diturunkan kepada Yesus. Perbandingannya dengan tubuh Adam.
Adam adalah debu tanah yang diberi nyawa manusia, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Asal-usul tubuh Yesus dan Adam jelas berbeda. Tubuh Yesus adalah inkarnasi Roh Kudus Allah, sedangkan tubuh Adam berasal dari tanah. Persamaannya adalah sama-sama memiliki darah manusia, sehingga Roh Kudus Allah pada Yesus menjadi daging dan debu tanah pada Adam menjadi daging. Ketika Yesus mati dibunuh dan darahnya keluar, maka nyawa kemanusiaan Yesus keluar dan kembali kepada Allah, sehingga tubuh Yesus kembali ke wujud semula, yaitu tubuh roh, sebab dari sana asal-usulnya. Ketiga, Yesus dan Allah Esa dalam namanya. Nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Kitab Injil berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu." Yohanes 17 ayat 6. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 12. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Kitab Injil berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yohanes 15 ayat 16. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 26-27. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19-20. Sehingga tidak benar nama Allah Bapa adalah YHWH dan nama Allah Anak adalah Yesus, sebab Allah itu Esa dan tentu namanya hanya satu, yaitu Yesus yang di dalamnya ada nama YHWH. Keempat, Yesus dan Allah Esa dalam kuasanya. Karena Yesus adalah Roh Allah yang menjadi manusia, maka semua yang ada pada Bapa adalah miliknya. Kitab Injil berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku." Lukas 10 ayat 22. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Yohanes 16 ayat 15, Yohanes 17 ayat 10. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yohanes 17 ayat 2. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22. Kelima, Yesus dan Allah Esa dalam hal firman-Nya. Yesus yang kita kenal adalah firman Allah, Bapa adalah sumbernya dan Yesus yang melakukan kehendak-Nya. Kitab Injil berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 30. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.
Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24. Keesaan Allah dan Yesus yang disebut Isa Al-Masih juga diakui di dalam Al-Quran, tetapi karena agama Islam telah murtad dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, maka mereka menyangkalnya. Di Quran Surah At-Taubah ayat 31 sangat jelas dikatakan jika Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tetapi para ulama Islam tidak jujur memahami makna ayat ini. Quran Surah An-Nisa, ayat 171. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Kalimatuhu artinya adalah firman-Nya, bukan yang diciptakan dengan firman-Nya. Ruhun minhu artinya adalah ruh darinya, bukan dengan tiupan ruh darinya. Dengan demikian, Isa adalah roh dari Allah dan ia adalah firman Allah. Jika Isa Al-Masih adalah firman Allah dan roh dari Allah, berarti Allah memiliki firman dan roh. Firman dan roh itu tentu ada di dalam diri Allah dan satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Karena Isa adalah roh dari Allah dan firman-Nya, maka Allah dan Isa Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Terjemahan secara literal. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak, milik-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah, Roh-Nya dan firman-Nya janganlah kamu mengatakan itu tiga, berhentilah, sebab itu bukan tiga tetapi satu kesatuan, karena Al-Masih adalah roh Allah dan firman-Nya maka Allah dan Al-Masih adalah satu Tuhan yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Jika di dalam iman Kristen Yesus disebut anak Allah adalah karena ia berasal dari Allah, sebab anak atau putra artinya berasal dari contoh, putra daerah, anak Jakarta dan lain-lain. Anak Allah bukan berarti Allah memiliki istri seperti kata wahyu Allah SWT di Quran Surah Al-An'am ayat 101. Isa disebut utusan Allah adalah karena Isa adalah roh yang keluar dari Allah untuk hadir di tengah manusia dalam wujud manusia untuk melakukan kehendak Allah. Kehadirannya dengan cara dilahirkan adalah untuk karya penebusan dosa melalui darahnya. Kurban adalah menyelamatkan manusia dengan menumbalkan nyawa manusia yang tidak berdosa untuk menanggung hukuman dosa orang yang diselamatkannya. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang dilarang pada ayat ini adalah menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Allah dan Al-Masih pada kalimat ini adalah satu kesatuan karena dihubungkan dengan kata penghubung dan. Tuhan yang Maha Esa di sini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam. Dasarnya adalah karena Al-Masih adalah roh dari Allah dan firman-Nya,
sedangkan Allah, Roh-Nya dan Firman-Nya adalah satu kesatuan, maka sudah tentu Allah dan Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Jika orang-orang alim Yahudi maupun rahib-rahibnya disebut anak-anak Allah, bukan berarti mereka dipersekutukan dengan Allah, sebab mereka yang beriman kepada Allah maka di dalam mereka ada roh Allah yang berdiam sehingga mereka disebut anak-anak Allah. Di zaman Muhammad, Al-Quran itu hanya berisi tentang berita dari kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Arab untuk diberitakan kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Tetapi Al-Quran saat ini isinya sudah banyak yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil. Di zaman Muhammad, Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat dan Injil, tetapi Al-Quran yang sekarang isinya sudah banyak ayat-ayat yang mengkritisi kitab sebelumnya, menyangkal dan menuduhnya palsu, padahal ada tertulis. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surah Yunus ayat 94. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Mereka itulah para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Di zaman Muhammad, Al-Quran itu mengakui jika Isa Al-Masih memiliki keilahian yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti berikut ini. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Tidak ada seorang pun yang disebut firman Allah selain Isa Al-Masih. Isa berasal dari roh Allah dan Isa bukan dari benih manusia. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah. Isa seorang laki-laki yang tidak berdosa, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Namun isi Al-Quran sudah berubah dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada saat ini yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, bahkan bertentangan. Tentu ayat-ayat ini tidak berasal dari sumber yang sama. Di Injil Yohanes dengan tegas dikatakan, percaya kepada Allah tetapi menyangkal Yesus berasal dari Allah, maka Allah yang mereka imani adalah iblis. Yohanes 8 ayat 40-44. Yohanes 8 ayat 40-44 berkata, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan di Allah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan Al-Quran yang sekarang tidak berasal dari kitab Taurat dan Injil, sebab banyak ayat-ayatnya yang berasal dari Jibril dari Gua Hira yang isinya berbeda dan bertentangan dengan pernyataan Taurat dan Injil. Sosok kami menurunkan wahyu yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah,
yaitu ilah pemilik Ka'bah dan yang melindungi berhala-berhala di Ka'bah dari pasukan bergajah di tahun 570 Masehi. Sebab dari zaman Jahiliyah hingga tahun 630 Masehi Ka'bah adalah tempat pemujaan kepada Dewa Hubal yang dianggap sebagai Allah, dan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Sehingga tidak mengherankan jika Jibril juga menurunkan ayat-ayat untuk menyangkal ketuhanan Yesus atau Isa, menolak kematiannya di kayu salib sebagai kurban keselamatan manusia, supaya manusia beriman kepada ilah pagan Mekah dan menjadikan manusia berada dalam kesesatan melalui tipu dayanya, menjadikan pengikutnya seiman dengan jin, yaitu iblis yang terusir dari sorga, sehingga semua umat Islam akan mendatangi neraka dan kekal di dalamnya.